Salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wilbo Garusmisa, biasa disapa Wilbo, NPM 41240169, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Timur. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ujian akhir semester Pendidikan Agama Kristen. Oleh karena itu, beri saya kesempatan untuk berbagi sedikit kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas bersama, yaitu dari tema yang saya bawakan, yaitu merancang masa depan berdasarkan rencana Allah. Masa depan adalah sesuatu yang penuh misteri, tapi manusia dengan segala impian dan harapannya berusaha merancang masa depan yang diinginkan. Dalam perjalanan hidup kita sering berfokus pada pencapaian duniawi seperti pendidikan, karir, dan keluarga yang semuanya penting. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua rencana ini sesuai dengan kehendak Allah? Apakah tujuan-tujuan kita selaras dengan panggilan ilahi yang telah Tuhan tetapkan untuk hidup kita? Allah adalah Sang Pencipta yang merancang hidup manusia dengan tujuan yang mulia. Dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari yang penuh harapan. Ini menegaskan bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik bagi kita, jauh lebih baik daripada apa yang bisa kita bayangkan. Kali manusia berjalan dengan rencananya sendiri tanpa melibatkan Tuhan, pada akhirnya dapat membawa pada kekecewaan atau kehampaan. Merancang masa depan berdasarkan rencana Allah berarti menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah dan meminta bimbingan dalam setiap keputusan dan taat pada panggilan. Dengan menjadikan Allah sebagai pusat dari setiap langkah kita akan menemukan kedamaian sejati dan tujuan hidup yang bermakna. Nama ini mengajarkan kita untuk merenungkan pentingnya mengatakan impian, tujuan, dan tindakan kita agar selaras dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Baik teman-teman, saya akan membahas poin pertama, yaitu mengandalkan Tuhan dalam perencanaan. Dalam merancang masa depan, kita sering tergolong untuk mengandalkan kekuatan, pengalaman, dan pengetahuan kita sendiri. Namun sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Amsal 16 ayat 9 berkata, tapi manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah. Ini berarti bahwa rencana kita harus selalu dipimpin oleh kehendak Allah. Ketika kita melibatkan Tuhan melalui doa dan pencarian firman, Dia akan memberikan hikmat dan arah yang tepat dalam setiap keputusan yang kita ambil. Mengandalkan Tuhan juga berarti menerima dengan rendah hati ketika rencana kita tidak berjalan sesuai harapan. Amsal 19 ayat 1 mengatakan, telah rencangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksanakan. Percayalah kepada Tuhan dalam situasi ini menunjukkan iman bahwa rancangannya selalu lebih baik daripada rancangan kita. Dengan menyerahkan perencanaan kepada Tuhan, kita membuka diri untuk dipimpin menuju masa depan yang penuh damai dan harapan. Saya akan membahas poin yang kedua, yaitu melangkah dengan ketaatan dan iman. Setelah menyerahkan rencana kepada Tuhan, langkah berikutnya adalah bertindak dalam ketaatan dan iman. Mazmur 37 ayat 5 mengingatkan kita bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Menyerahkan rencana bukan berarti kita pasif, tetapi kita bertindak dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita. Ketaatan kepada firman Tuhan menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan yang kita buat, memastikan kita tetap berada di jalan. Iman kita diuji ketika arah hidup tampak tidak pasti ataupun tetap. Di saat seperti itu, kita diundang untuk tetap melangkah dengan percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan iman kita dapat
melangkah ke masa depan dengan keyakinan bahwa Tuhan yang setia akan membawa kita ke tujuan yang indah. Kesimpulan singkat dari tema merancang masa depan berdasarkan merancang masa depan berdasarkan rencana Allah berarti menyerahkan setiap rencana kita kepadanya, percaya bahwa rencananya selalu terbaik dan melangkah dengan iman, doa serta ketaatan. Dengan melibatkan Tuhan, kita dapat berjalan menuju masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Katakan atau pesan inspiratif dari tema merancang masa depan berdasarkan rencana Allah yaitu mengajak kita untuk menyadari bahwa kehidupan ini penuh dengan ketentuan dari Allah. Atur yang sempurna sebagai manusia kita memiliki kebebasan untuk merancang dan merencanakan masa depan. Allah selalu mengingatkan Allah yang memiliki kendali penuh atas takdir kita. Sekian dan terima kasih.